Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, Bapak pun sehat juga, alhamdulillah. Nah, hari ini siap gak nih? Kita belajar nih. Siap kan? Oke, bagus. Tetapi sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa di mata pelajaran agama ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Oke. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki kepada materi ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kepada pembahasan, Bapak akan memberitahukan kalian bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini ialah peran dan fungsi diciptakannya manusia. Nah, ada yang tahu nggak nih? Apa sih peran dan fungsi Allah itu menciptakan kita, manusia, ke dunia ini? Ada yang tahu apa fungsinya? Silakan angkat tangan, siapa yang tahu? Oh ya, Budi. Apa Budi jawabannya? Sebagai khalifah. Betul ya. Jadi salah satu alasan mengapa Allah menciptakan kita itu adalah sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya siapa lagi mau jawab? Ada lagi? Nggak ada? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di dalam peran dan fungsi diciptakannya manusia ini ada beberapa hal yang harus kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian manusia, dan yang kedua asal usul kejadian manusia. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke peran dan fungsi diciptakannya manusia oleh Allah ke muka bumi ini. Oke, paham semuanya? Baiklah, kita masuk ke yang pertama, pengertian manusia. Menurut D.C. Mulder, manusia adalah makhluk yang berakal. Akal yang menjadi pembeda pokok antara manusia kita dengan binatang. Akal pula yang menjadi dasar dari segala kebudayaan, seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian menurut Abasa Mahmud Al-Aqos, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat, serta merupakan makhluk pemikul amanat yang paling berat. Apapun perbuatan manusia, termasuk di dalamnya perbuatan hina, kemudian karakteristiknya, tetap dihargai sebagai manusia, bukan diidentikan dengan hewan. Walaupun ada beberapa perbuatan manusia yang lebih dari hewan sifatnya, tapi substansinya tetaplah berbeda. Selain hewan dan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain seperti jin, syaitan, iblis, dan malaikat. Nah, tetapi makhluk-makhluk ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan kita sebagai manusia. Ada yang berbeda gitu kan. Selain dari beribadah, mereka juga memiliki peran lain. Seperti, ada yang bisa sebutkan nggak peran syaitan itu apa? Siapa? Adam? Apa? Ya, betul sekali ya. Salah satu peran syaitan itu adalah menggoda atau menghasut manusia. Nah, itu peran setan salah satunya ya. Nah, tetapi ingat, kita ini sama-sama makhluk ciptaan Allah. Nah, itu yang menyamakan kita dengan makhluk lainnya. Tapi yang untuk peran dan fungsinya kita berbeda, ada yang berbeda. Oke, kemudian asal kejadian manusia. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, dan kemudian ditiupkan ruhnya, sehingga Nabi Adam alaihissalam menjadi hidup, mampu mengingat,
berpikir, berkehendak, merasa, berangan-angan, menilai, dan menentukan pilihan. Nah, kejadian ini mengisyaratkan bahwa ruh dan jiwa merupakan dimensi-dimensi yang berbeda. Nah, dengan demikian, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan inmateri. Nah, tubuh manusia bersifat materi yang berasal dari tanah, sedangkan ruh berasal dari substansi inmateri di alam gaib. Proses kejadian manusia ini disebut secara jelas di dalam Al-Quran dan telah dibuktikan secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16, dari ayat-ayat tersebut kita bisa memperoleh informasi bahwa pertama, manusia diciptakan langsung dari tanah. Nah, kemudian keturunannya diciptakan melalui proses yang berasal dari saripati atau air mani. Nah, kemudian setelah sempurna, kemudian manusia hidupnya di dunia, mati dan dibangkitkan dari alam kubur dan kembali hidup lagi ke akhirat, tempat di mana kita akan hidup abadi, atau tujuan kita setelah di dunia ini itu adalah akhirat. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian manusia dan asal-usul kejadian manusia. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, sebelum kita lanjut kepada materi inti kita, yaitu peran dan fungsi manusia, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang mau bertanya, angkat tangannya. Silahkan bertanya terlebih dahulu tentang apa yang Bapak jelaskan tadi, yaitu pengertian manusia, kemudian asal kejadian manusia. Nah, nggak ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut kepada pembahasan inti, yaitu peran dan fungsi diciptakannya manusia. Nah, sekarang kita memasuki kepada materi pembahasan inti dari pelajaran hari ini, yaitu peran dan fungsi diciptakannya manusia. Nah, manusia atau kita diciptakan atau dilahirkan ke alam semesta ini memiliki hak dan memiliki kewajiban yang berat, kewajiban ganda, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah. Nah, dan yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Nah, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah SWT. Nah, dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dari Tuhan sebagai sang pencipta. Nah, konsekuensi manusia sebagai hamba Allah, ia harus senantiasa beribadah hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh beribadah kepada yang lain. Nah, walaupun kita tahu sendiri bahwa banyak orang-orang lain, manusia-manusia yang lain yang berbuat musyrik atau beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, itu banyak. Nah, dan itu merupakan contoh yang tidak baik karena dia tidak menjalankan peran dan fungsinya di muka bumi ini. Nah, dan dosanya itu sangat besar, sangat besar. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Hanya Allah lah yang disembah, dan kepada Allah lah manusia memohon pertolongan dan perlindungan. Nah, beribadah kepada Allah merupakan prinsip yang paling hakiki bagi orang Islam. Nah,
Menyembah Allah semata artinya hanya kepada Allah lah segala pengabdian ditunjukkan. Nah, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta sebagai makhluk, tiada sekutu baginya, baik dia sebagai Tuhan yang disembah maupun sebagai Tuhan pemelihara alam semesta ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu sebagai khalifah Allah. Al-Quran banyak memperkenalkan ayat-ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang menempati posisi unggul. Nah, jauh sebelum manusia diciptakan, Allah telah menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah atau wakil di muka bumi ini. Nah, manusia adalah khalifah di muka bumi. Dia atau kita manusia bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu tugas kita ini di bumi seperti yang Bapak sebutkan tadi itu berat. Nah, karena sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, di mana kita harus memelihara, kita harus merawat, tidak boleh merusak, dan kita harus menjaganya, menjaga seisi alam bumi atau dunia yang kita tempati saat ini. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban membudayakan alam semesta guna menyiapkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tugas dan kewajiban ini merupakan ujian dari Allah kepada kita, kepada manusia. Nah, siapa di antaranya yang paling baik menunaikan amanah tersebut, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak istimewa bagi seseorang atau segolongan tertentu, baik dalam ras, dalam sukunya, kemudian tingkat ekonominya dan posisinya, maksudnya ini jabatannya. Itu Islam tidak memandang perbedaan tersebut. Setiap orang memiliki hak yang sama berkehidupan, bermasyarakat. Nah, begitu juga di mata Allah. Semua orang dipandang sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya apa? Ya, betul, tingkat ketakwaan hamba tersebut atau tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertakwa, maka tinggilah derajat kita di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak bertakwa, tidak menjalankan perintahnya, maka kita tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sekiranya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oke, yang terakhir ialah tujuan hidup manusia. Allah menciptakan alam semesta ini bukan dengan bermain-main, bukan tanpa tujuan. Nah, manusia yang merupakan bagian dari semesta ini pun diciptakan untuk suatu tujuan. Nah, Allah menegaskan tujuan penciptaan manusia di dalam firman-Nya yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, nah, kita sebagai manusia jangan sampai lupa akan peran dan fungsi kita ini diciptakan oleh Allah. Jangan sampai lupa. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan di awal bahwa kita yang pertama sebagai hamba Allah harus mengabdi, menjalankan semua perintahnya dan beribadah dan bertakwa hanya kepada Allah, baik itu meminta pertolongan dan meminta perlindungan. Nah, kemudian kita sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana kita dituntut untuk memelihara seisi alam semesta ini. Nah, memang berat ya tugas kita di muka bumi ini, tetapi jika kita menjalankannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu semua tidaklah berat.
tidaklah berat. Karena Allah tidak menuntut kita untuk melakukan banyak hal atau menuntut kita untuk menjadi apa, itu tidak. Yang terpenting ialah kita beribadah kepadanya. Nah, itu tujuan utama Allah. Salah satu tujuan utama Allah menciptakan kita, baik itu menciptakan kita manusia, menciptakan jin dan makhluk-makhluk lainnya. Itu hanya beribadah, hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, dari penjelasan Bapak hari ini, silahkan ada yang mau bertanya apa saja tentang materi kita hari ini. Terserah mau bertanya apa. Ayo, Bapak silakan. Sudah paham semua ya? Paham semua. Oke, selanjutnya nih, Bapak mau satu orang atau dua orang, bagi yang mau silahkan menjelaskan atau menyimpulkan sedikit dari penjelasan atau pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Tunjuk tangan. Oke, siapa? Siapa mau menjelaskan atau menyimpulkan? Oke, silakan. Ya, betul sekali ya Syifa. Jadi jawaban Syifa itu sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ya. Jadi anak-anak, berakhirlah pelajaran kita hari ini tentang peran dan fungsi diciptakannya manusia. Nah, selanjutnya seperti biasa, Bapak akan memberikan kalian tugas. Nah, tapi tugasnya nggak susah kok, nggak susah. Tenang aja, jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Jadi tugas kalian untuk pertemuan kita selanjutnya, cari ayat Al-Quran dua saja, ayat Al-Quran yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu peran dan fungsi diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan cari, baik itu yang ada pengertian manusianya, yang ada asal-usul kejadian manusia sebagai hamba Allah, manusia sebagai khalifah. Nah, silakan cari 2 ayat saja. 2 surah maksudnya, 2 surah saja. Nah, mengerti semuanya? Mengerti? Alhamdulillah. Baiklah, Bapak akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Jika Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf, dan juga Bapak berterima kasih kepada kalian semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.